Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini itu bakalan beda banget dari video-video sebelumnya. Jadi di sini aku mau bikin video seputar perjalanan awal aku nge-YouTube sampai dengan akhirnya channel aku bisa dimonetisasi. Jadi ceritanya aku bakalan berbagi pengalaman ke kalian maupun sharing tentang pengalaman aku selama aku nge-YouTube sampai akhirnya channel aku bisa dimonetisasi. Ya barangkali ya kan, siapa tahu mungkin diantara kalian ada yang sama kayak aku ya kan, sebagai YouTuber pemula. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita berbagi pengalaman ya kan. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian kalian like sebanyak-banyaknya dan juga kalian komen sebanyak-banyaknya di bawah. Jadi awal mula aku bikin akun YouTube itu di tahun 2016, tepatnya di bulan Oktober. Nah, di bulan tersebut itu aku cuman sekedar bikin akun YouTube aja gitu ya kan, dengan tujuan pengen nonton videonya orang lain yang ada di YouTube gitu ya kan. Jadi ya cuma mengisi waktu luang gitu. Jadi di tahun 2016 itu aku masih nggak punya pemikiran untuk mulai nge-YouTube atau memulai bikin video, edit video itu nggak ada sama sekali di tahun 2016 itu. Cuma iseng aja tuh ya kan, bikin akun YouTube cuman sekedar untuk nontonin videonya orang, untuk ngisi waktu luangnya kita gitu ya kan, atau mencari informasi yang ada di YouTube gitu. Nah, semua itu berawal dari aku yang tahun 2017 itu sempat bergabung sebagai tim Nusantara Sehat yang menjadi salah satu program Kementerian Kesehatan ya kan, yang ditempatkan di pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya tuh aku sendiri pesertanya bersama dengan keempat teman aku. Jadi kita itu satu tim, kemudian kita itu ditempatkan di salah satu pelosok yang ada di Papua. Nah, dimulai dari tahun 2017 itu aku hobi banget yang namanya ngerekam segala kegiatan apa aja yang kita lakukan selama di sana ya kan. Jadi setelah aku ngerekam, aku mulai iseng ya kan, ngedit foto, ngedit video gitu. Nah, berawal dari situlah aku jadi berpikir, ini banyak banget video yang aku bikin ya kan di HP. Kalau cuman sekedar untuk sebagai pajangan aja di HP, ya ngapain gitu ya kan. Nah, di situ aku langsung muncul ide, kenapa nggak aku bikinkan sebagai konten di YouTube aja ya kan. Toh juga aku udah punya akun YouTube, tinggal aku daftarin aja ke Google AdSense gitu ya kan, sehingga hobi aku itu bisa tersalurkan gitu. Aku bisa juga ngerekam video, ngedit video, sekaligus aku bisa menguploadnya ke sosial media aku yaitu YouTube. Jadi awal mula aku nge-YouTube itu bukan cuma untuk sekedar mengejar AdSense-nya, tapi lebih ke tujuan awal aku nge-YouTube itu cuma pengen menyalurkan hobi aku aja, yang memang aku hobinya itu ngedit video, kemudian rekam-rekam kegiatan apa aja yang aku lakukan ya kan. Jadi daripada mubazir cuma jadi pegangan di HP doang, ya kenapa nggak kita jadiin konten gitu ya kan, sekaligus kita berbagi pengalaman kita sama orang lain melalui sosial media kita yaitu YouTube. Ya seenggaknya kuota internetnya kita itu bisa lebih berguna gitu ya kan, daripada kita cuman buka sosial media kita seperti Instagram, WA, Facebook, Messenger dan lain-lain, kemudian kita istilahnya membuang percuma kuota internetnya kita tanpa kita gunakan dengan baik. Ya udah, salah satunya aku dengan cara ya bikin konten terus ngupload ke YouTube gitu ya kan, supaya kuota internetku itu bisa berguna sedikit lah, daripada aku harus membuka sosial media terus bergalau ria di dalamnya gitu ya kan, yang ada malah nggak ada manfaatnya, malah menghabiskan kuota internetnya kita gitu. Nah, di awal nge-YouTube itu nggak cuman aku sekedar ngupload video untuk dijadikan konten YouTube kan, melainkan di situ juga aku belajar lebih lagi tentang dunia per-YouTubean. Nah, dimana di sini aku sering banget ngelihat YouTuber pemula itu ya kan, melalui videonya dia gimana caranya awal mulanya supaya tahu gitu cara mengedit video yang bagus, yang baik, terus cara bikin thumbnail, terus pokoknya seputar per-YouTubean itu aku mulai searching di situ, sehingga aku sedikit demi sedikit itu ya tahu sedikit lah tentang dunia per-YouTubean gitu.
Dan akhirnya mulai dari awal sampai sekarang aku ya istilahnya masih bisa konsisten gitu ya kan, bikin video terus aku jadiin konten di YouTube aku. Nah, awal mula aku bikin channelnya itu yang memang benar-benar aku fokus banget di YouTube itu ya di tahun 2019, tepatnya di bulan Mei. Nah, di situ aku pertama kali upload video itu tentang pengalaman aku sebagai tenaga kesehatan di salah satu pelosok yang ada di Papua. Nah, kebetulan memang di situ kita bikin video tentang kegiatan kita gitu. Ya udah, langsunglah aku jadiin konten di YouTube gitu ya kan. Dan juga di bulan yang sama, di bulan Mei tahun 2019 itu aku langsung daftar ke Google AdSense. Nah, untuk pertama kalinya aku nge-YouTube itu ya lumayan jatuh bangun banget ya kan. Jatuh bangunnya itu ya tahu sendiri ya kan, kita yang namanya berjuang dari nol itu memang bener-bener ya bisa dibilang jatuh bangun juga gitu. Karena dimulai dari subscriber aku yang masih sedikit, yang masih puluhan, kemudian viewersnya juga nggak seberapa, terus tiba-tiba meningkat lagi menjadi subscriberku udah ratusan, kemudian viewersnya juga ya lumayan ya kan, udah nggak 1-2 yang nonton tapi udah puluhan juga, udah ratusan juga yang nonton. Bahkan alhamdulillah banget aku masih bisa konsisten gitu ya kan, bikin konten video yang bisa bermanfaat buat kalian melalui kehidupan sehari-hari aku, mungkin menjadi sebagai ibu persib, kemudian kegiatan aku bareng suami, ataupun juga aku biasanya ngupload video tentang pengalaman aku ya kan sewaktu aku bertugas di salah satu pelosok yang ada di Papua. Dan alhamdulillah itu terbukti banget, dan selama aku menjalani dunia per-YouTubean aku selama 1 tahun dari bulan Mei 2019 sampai akhirnya berlanjut ke Mei 2020, akhirnya YouTube channel aku bisa dimonetisasi. Yeay. Bahkan bisa dibilang ya, aku nge-YouTube ini tuh cuman bermodalkan alat-alat sederhana aja gitu. Contohnya seperti aku ngerekam video saat ini tuh cuma menggunakan HP doang. Terus aku cuma beli perlengkapan ini clip on untuk aku sambungin ke HP. Terus juga dengan tripod ya kan, aku beli tripod ini cuma tripod sederhana aja gitu. Dan aku ngedit videonya itu juga ya via HP, nggak kayak youtuber yang udah wow banget gitu ya kan, yang ngerekam videonya tuh pakai kamera, terus ngeditnya itu melalui komputer. Alhamdulillah sih aku dengan bermodalkan HP doang gitu ngeditnya plus dengan rekamnya, ya alhamdulillah gitu ya kan, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa aku bikin menjadi konten. Bahkan kalau mau dibilang aku tuh juga punya kamera jenis mirrorless gitu, video film ya kan, tapi entah kenapa aku lebih nyamannya ngerekam sama ngedit videonya itu ya pakai HP gitu. Karena aku berasa kalau ngerekam pakai kamera terus ngeditnya di laptop itu kayak ribet banget gitu ya kan. Kalau seandainya kita ngerekam terus ngeditnya kita pakai HP itu enak, kita ngeditnya bisa santai, bisa sambil tiduran, bisa sambil rebahan gitu. Jadi ya menurut aku lebih nyamannya ya pakai HP sih daripada pakai kamera gitu. Dan juga di sini memang aku orangnya suka banget hal-hal baru. Jadi ya di sini aku coba gitu ya kan, dunia YouTube itu kayak gimana sih. Awal-awalnya emang gampang-gampang susah, tapi kalau setelah kita jalani dengan konsisten kok jadinya menyenangkan gitu ya kan. Ngomong sendiri di depan kamera, terus ketawa ke TV di depan kamera, ya pokoknya selayaknya kita kayak ngomong sama orang gitu, padahal kita cuma berhadapan sama kamera gitu ya kan. Mungkin dianggapnya aneh gitu, tapi aku sih emang sih awalnya ya malu. Biar dulu aku ngerekam video di depan suami aku tuh juga ya rada malu-malu juga ya kan, sekalipun suami kita sendiri gitu. Tapi itu yang namanya tantangan yang memang harus kita taklukkan. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit ya aku udah nggak malu lagi gitu kalau seandainya mau bikin konten gitu ya, walaupun adalah ya rasa malu sedikit gitu ya, itu wajar. Dan juga jangan sampai kalian mengira ya selama 1 tahun aku nge-YouTube sampai akhirnya bisa dimonetisasi itu aku nggak pernah menemui kendala. Pernah aku menemui kendala itu di bulan Desember, dimana disitu pertama kali aku dinyatakan positif hamil. Dan aku merasakan awal kehamilan aku itu yang aku rasa hadapi itu memang berat banget. Kenapa? Karena memang aku tuh udah
mual muntah parah sampai aku masuk rumah sakit, sampai aku nggak bisa beraktivitas dengan normal, cuma bisa tiduran doang, makan pun susah, buka mata aja tuh udah susah banget. Jadi memang aku sempat vakum untuk nggak bikin video, untuk nggak ngupload video itu selama 3 bulan. Dari bulan Desember, Januari, Februari itu aku udah stop nggak ngupload video lagi. Dan di situ aku berpikir, ya sudahlah, mending aku mentingin dulu kesehatan aku sama calon bayi aku gitu ya kan, daripada aku memaksakan diri untuk bikin video tapi kalau kondisi aku memang nggak fit untuk dibikin rekam video, ya udah aku istirahat dulu ya kan dari YouTube. Iya, di situ bisa dibilang sayang banget gitu, 3 bulan aku nggak pernah ngupload video gitu ya kan. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Dan alhamdulillah di kehamilan aku yang 4 bulan, tepatnya di bulan Februari itu, aku sudah bisa menghasilkan video lagi untuk dijadikan konten. Ya walaupun nggak sesering aku nguploadnya ya kan, karena memang aku memang betul-betul kalau bikin video itu sesuai mood, biar kita ngomong di depan kameranya juga enak, terus kita memilih isi kontennya itu ya sesuai dengan passionnya kita gitu. Dan alhamdulillah banget seiring berjalannya waktu, dan juga terima kasih untuk dukungan kalian semua, YouTube channel aku akhirnya bisa memenuhi syarat untuk monetisasi. Alhamdulillah subscriber aku udah mencapai 1000 lebih, dan juga udah melebihi dari 4000 jam waktu tonton. Dan alhamdulillah itu pas banget di bulan Mei 2020 channel aku udah memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, lebih tepatnya channel aku memenuhi persyaratan untuk monetisasi itu di tanggal 20 Mei 2020. Nah, dan alhamdulillah channel YouTube aku juga ditinjau itu cuman 2 hari aja, yaitu tepatnya tanggal 22 Mei 2020 aku tiba-tiba dapat email dari YouTube, congratulations gitu, akhirnya aku bisa bermitra menjadi partner YouTube gitu ya kan. Dan itu memang kedua email yang aku terima, yang email pertama itu yang channel aku memenuhi syarat itu sekitar aku terima emailnya itu jam 3 pagi bayangkan ya, pas sahur gitu, tim YouTube mengirim email ke aku kalau channel aku itu udah memenuhi syarat. Terus kemudian di tanggal 22 Mei itu pihak YouTube juga mengirim email ke aku yang memberikan ucapan selamat. Akhirnya YouTube channel aku dimonetisasi gitu ya kan. Itu sama juga jam 5 subuh gitu, bayangin tanggal 22 Mei pihak YouTube ngirim email ke aku. Dan itu rasanya ya Allah, alhamdulillah aku senang banget. Terus aku langsung kabarin ke suami aku, dan ya alhamdulillah aku juga mendapatkan support yang baik, dukungan yang baik dari suami aku juga gitu. Dan terima kasih juga untuk kalian para subscriber aku. Semoga di sini aku bisa lebih konsisten lagi bikin videonya, dan bisa lebih semangat lagi untuk bikin videonya yang bermanfaat buat kalian semua. Ya, mungkin bisa dibilang YouTube channel aku itu terbilang lama ya untuk bisa dimonetisasi, karena memang aku membutuhkan waktu 1 tahun alias 12 bulan itu YouTube channel aku bisa dimonetisasi. Sedangkan aku pernah nonton gitu ya kan beberapa YouTuber gitu yang memang mereka itu memenuhi persyaratan untuk monetisasinya itu termasuk cepat, kayak misalnya cuma sebulan, 4 bulan, 2 bulan mereka udah bisa monetisasi gitu ya kan. Tapi sedangkan aku sendiri itu butuh waktu yang lama, 1 tahun dulu baru bisa dimonetisasi. Tapi alhamdulillah, karena memang aku jatuh bangun juga ya kan di bulan Desember itu 3 bulan aku nggak pernah ngupload video. Jadi ya sudahlah, yang penting alhamdulillah udah dimonetisasi. Dan alhamdulillah aku masih punya niat untuk nge-YouTube gitu ya kan. Justru hikmah di sini yang bisa aku ambil ya, sekalipun aku monetisasinya lumayan lama, jaraknya 1 tahun baru bisa dimonetisasi, tapi alhamdulillah dari peninjauannya ke monetisasinya itu cuma dikasih waktu 2 hari. Alhamdulillah banget itu ya. Memang ya kita nge-YouTube itu ada plus minusnya gitu. Mungkin minusnya di sini aku 1 tahun baru bisa monetisasi, tapi plusnya di sini jarak dari peninjauan ke disetujui monetisasi itu cuma dikasih waktu 2 hari. Jadi ya apapun yang dikasih sama Allah gitu ya kan, tetap harus bersyukur. Oh ya, di sini aku bakalan ngasih tahu cara ke kalian gimana YouTube channel kita itu bisa secepatnya memenuhi persyaratan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Sekaligus juga YouTube channel kita itu bisa lolos
monetisasi dalam waktu singkat, yaitu 2 hari. Tips yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu patuhi kebijakan itu. Kemudian tips yang kedua, konten yang kalian bikin itu harus terfokus. Kemudian tips yang ketiga, judul, thumbnail, dan deskripsinya itu harus menarik. Kemudian tips yang keempat yaitu gunakan semua fitur yang sudah disediakan sama pihak YouTube. Kemudian tips yang keenam, membuat ruang lingkup tontonan. Kemudian tips yang ketujuh, kalian harus konsisten untuk membuat banyak video. Kemudian tips yang ke-8, kalian bisa menghapus semua komentar yang termasuk spam, memenuhi persyaratan untuk monetisasi, dan juga cepat untuk cara peninjauan YouTube channel kalian supaya lebih cepat disetujui monetisasi oleh pihak YouTube. Jika kalian ingin aku membahas lebih detail lagi, kalian bisa komen di bawah ya, bakalan aku bikin videonya. Oke, sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!